Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutarita Marsha. Dalam mata kuliah Kepemimpinan Agribisnis dengan Pak Wahyu Isnanda Nasution, SSTMP. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masuk ke dalam indikator nilai dan peran kepemimpinan dalam sektor publik dan private. Nah, yang pertama kita harus mengetahui nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Key performance indicator dalam indikator adalah indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan. Jadi di dalam suatu kepemimpinan pastilah kita ada tujuannya. Nah, tujuan itu di dalam tujuan itu pasti di dalam mencapai tujuan itu pasti ada namanya tahap-tahapan kerja atau target kerja yang dimana dapat mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, ada beberapa nilai kepemimpinan yang perlu dimiliki seorang pemimpin. Di antaranya yang pertama yaitu integritas dan moralitas. Integritas menyangkut mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Moralitas menyangkut akhlak, budi pekerti, susila, dan ajaran tentang baik dan buruk. Nah, jadi di dalam seorang pemimpin itu haruslah memiliki kemampuan untuk memancarkan energi diri atau biasa disebut dengan wibawa yang ada di dalam diri setiap pemimpin gitu. Jadi dalam wibawa seseorang itu yang dilihat pastilah akhlaknya, kayak mana dia dengan orang lain, terus kayak mana dia cara menyikapi suatu hal, terus cara dia menerangkan sesuatu. Nah, semuanya apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin pasti dilihat oleh bawahannya gitu, pasti dinilai oleh bawahannya. Nah, yang kedua itu memiliki tanggung jawab. Pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus menilai diri sendiri juga. Harus menilai apa yang dilakukan terhadap dirinya sendiri. Jangan sampai yang dilakukannya terhadap diri dia sendiri itu buruk dan mempengaruhi citra dia terhadap bawahannya. Jadi pemimpin juga harus ada image lah, menjaga image kepada bawahannya gitu, agar bawahannya juga tetap segan dan tetap menghormati atasannya. Nah, yang ketiga itu ada visi pemimpin. Visi adalah arah kemana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin. Jadi visi ini termasuk tujuan dari seorang pemimpin tersebut. Kira-kira pemimpin tersebut tujuannya apa nih di dalam suatu perusahaan atau suatu keluarga. Semuanya itu harus ada visinya, ada tujuannya. Jadi timnya ini tadi membantu pemimpinnya untuk mencapai tujuan itu bersama. Jadi bawahannya itu harus tahu visi pemimpinnya itu apa. Yang keempat itu ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan yaitu kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusan adil dan bijaksana.
Nah, bijaksana itu ibaratkan dia seorang pemimpin dalam melakukan kegiatan atau melakukan usahanya itu bersifat adil, terus dalam ranah positif, terus dia nggak minyi-minyi, maksudnya pastilah setiap bawahan memberikan masukan-masukan. Nah, tugas pemimpin itu bagaimana caranya menyatukan masukan-masukan itu adil gitu. Jadi nggak yang cuman mengambil satu masukan aja dari semuanya. Kalau bisa semua masukan itu dirangkum bagaimana baiknya, lalu dijalankannya itu bersama gitu kalau bisa. Kalau semuanya itu baik gitu. Jadi pemimpin itu harus tegas. Lalu ada keteladanan. Keteladanan seorang pemimpin adalah sikap dan tingkah laku yang dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, teladan itu berarti seseorang yang mengikuti aturan. Jadi, seseorang yang bisa dijadikan contoh, seseorang yang baik dalam luar maupun dalamnya, yang bisa menjadikan motivasi lah untuk orang lain gitu. Lalu yang keenam, menjaga kehormatan. Seorang pemimpin harus menjaga kehormatan dengan tidak melakukan perbuatan tercela karena semua perbuatannya menjadi contoh bagi bawahan dan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi seorang pemimpin itu harus harus mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sehingga bawahannya itu menghormati dan menyukai atasannya gitu. Kalau bisa selalulah berbuat baik kepada siapa saja, mau itu dia sebagai bawahan, mau itu atasan, semuanya itu harus sama-sama menjadi orang yang baik untuk satu sama lain gitu. Lalu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat penting, karena pemimpin adalah manusia biasa dengan semua keterbatasan secara fisik, pikiran, dan akal budi, sehingga banyak masalah yang tidak akan mampu dipecahkan dengan kemampuan sendiri. Yang dimana setiap orang haruslah beriman, haruslah mempunyai iman, haruslah mempunyai Tuhan, karena kita sebagai manusia, tujuan kita itu hidup tuh harus ada. Salah satunya kita haruslah mempunyai Tuhan untuk sebagai pelurus, untuk sebagai penopang. Tujuan hidup kita itu, kita ya pasti akan kembali lagi ke Yang Maha Kuasa. Nah, itulah tujuan hidup kita itu di dunia ini, yang pasti bakalan kembali lagi gitu kepada Yang Maha Pencipta. Jadi setiap orang tuh harus mempunyai Tuhan. Kalau bisa kita punya pemimpin yang mempunyai Tuhan juga, pemimpin yang mempunyai tujuan dia hidup juga gitu. Insya Allah kalau mempunyai pemimpin yang beriman, semuanya itu berjalan dengan baik, kerjaan kita juga bagus, karena pemimpinnya itu orang yang bagus, yang beriman. Nah, lalu yang selanjutnya ada kemampuan berkomunikasi. Antara pemimpin dan yang dipimpin terdapat suatu ikatan kuat sebagai suatu keutuhan dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Untuk mencapai hal tersebut, maka seorang pemimpin harus mampu membangun komunikasi dengan orang-orang yang dipimpinnya sehingga kepemimpinannya dapat efektif dan efisien. Nah, menjadi seorang pemimpin itu harus percaya diri, harus bisa berbicara dengan orang banyak, di depan orang banyak, harus bisa membawa suasana itu menjadi berfokus kepada dirinya gitu. Itulah dia bisa dibilang mampu dalam berkomunikasi, dan yang dikomunikasikannya juga bukan hal-hal yang
nggak jelas gitu. Dia jelas langsung kena ke tujuannya gitu, bukan yang lari kesana kesini gitu. Jadi komunikasi itu suatu hal yang sangat penting untuk menjadi pemimpin. Menjadi bawahan juga komunikasi harus jelas, karena bawahan pastilah juga akan memberikan informasi kepada atasannya. Jadi sama-sama sebetulnya memberikan informasi baik bawahan maupun atasan. Karena dalam sebuah tim itu kerjasama yang terpenting. Lalu komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia. SDM atau sumber daya manusia ini adalah suatu faktor strategis dan penentu dalam kemajuan organisasi. Dan pemimpin harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu seperti apa ya? Seperti kita karyawan. Jadi kalau misalnya kualitas karyawannya bagus, kinerja bawahannya bagus, wawasan bawahannya bagus, insya Allah tujuan yang akan dituju bersama itu akan lebih gampang gitu, karena mendapatkan bawahan yang cerdas dan berkualitas. Nah, masuk ke manfaat positif dalam pengelolaan kinerja pegawai melalui sistem KPI, yaitu kinerja yang pertama kinerja setiap pegawai dapat dievaluasi secara lebih objektif dan terukur, sehingga dapat mengurangi unsur subjektivitas yang sering terjadi dalam proses penilaian kerja pegawai. Nah, lalu yang kedua, setiap pegawai juga menjadi lebih paham mengenai hasil kerja yang diharapkan dirinya. Hal ini akan mendorong pegawai bekerja lebih optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Jadi pegawai ini juga harus mengerti apa yang dibicarakan, apa yang akan dilakukan oleh pemimpinnya. Jadi jika pegawainya pun ngerti, pasti kan dia tahu apa yang harus dia buat. Dia lebih maksimal dalam mengerjakan tugasnya karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Oke, selanjutnya yang ketiga, proses pembinaan kinerja pegawai dapat dilakukan secara lebih transparan dan sistematis. Jadi dalam pemberian kinerja dapat dilakukan secara terbuka. Yang keempat itu dapat dijadikan dasar untuk pemberian reward dan punishment pegawai. Dengan demikian, pegawai yang dikerjakan lebih bagus akan mendapatkan reward, sebaliknya yang kinerja kurang baik akan mendapatkan punishment. Maksudnya di sini adalah kalau misalnya pegawai itu bagus kinerjanya sesuai tenggat waktu, hasil yang didapatkan juga bagus, bolehlah kita memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada bawahannya agar bawahannya itu lebih semangat lagi dalam bekerja. Jadi ada yang membedakan antara pekerja yang rajin dan yang kurang rajin gitu. Jadi kalau misalnya ada reward kan yang pegawainya ini akan lebih bersemangat gitu untuk mengerjakan tugasnya cepat selesai dan bagus. Nah, lalu KPI merupakan matriks baik finansial maupun non-finansial yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur performa kinerjanya. Key Performance Indicator biasanya digunakan untuk menilai kondisi suatu bisnis secara tindakan apa yang diperlukan untuk menyikapi kondisi tersebut. Matriks Key Performance Indicator menjelaskan performa kinerja yang hendak dicapai oleh sebuah perusahaan
serta langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk merealisasikan objek strategi dari perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang capaian organisasi, dilihat dari sudut pandang capaian kinerja individu atau unit kerja. KPI merupakan salah satu alat evaluasi yang dapat digunakan oleh organisasi. Penyusunan Key Performance Indicator atau KPI membutuhkan kejelian tersendiri untuk memastikan keunikan setiap organisasi, di mana satu indikator yang digunakan oleh sebuah organisasi tidak dapat serta-merta diterapkan ke organisasi lainnya. Jadi sebuah matriks dikatakan sebagai KPI ketika memenuhi kriteria. Yang pertama itu memiliki target, yakni target apa yang hendak dicapai serta waktu yang diperlukan untuk meraih target tersebut. Jadi setiap kinerja itu harus mempunyai target agar tujuan yang dicapai itu tepat waktu, agar tujuan dicapai itu lebih bagus lagi. Karena kalau misalnya kita nggak ada target, susah untuk menghasilkan suatu kerjaan yang tepat waktu. Jadi ya buru-buru pun juga nggak bagus. Ya intinya dia tuh pas waktunya gitu. Jangan terlalu terburu-buru dan jangan lama-lama kali. Nah yang kedua itu ada berorientasi pada outcome. Jadi tidak sekadar output atau hasil dari proses, sebab outcome berpengaruh secara signifikan. Lalu yang ketiga, memiliki nilai threshold atau ambang batas, yakni untuk membedakan antara nilai target dengan nilai aktual. Key Performance Indicator merupakan indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan dengan ketentuan di antaranya. Jadi Key Performance ini adalah kunci ya. Kunci caranya bagaimana agar kerjaannya itu sesuai tenggat waktu, terus hasilnya juga memuaskan. Dan indikator KPI ini yang pertama bersifat terukur, harus bisa dihitung dan diukur. Lalu yang kedua, indikator KPI juga merujuk pada hasil kerja kita atau output kerja. Yang ketiga, ukuran keberhasilan harus menunjukkan indikator kinerja yang jelas, spesifik, dan terukur atau measurable. Yang keempat, ukuran keberhasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Lalu yang kelima, biaya untuk mengidentifikasi dan memonitor ukuran keberhasilan sebaiknya tidak melebihi nilai yang akan diketahui dari pengukuran tersebut. Hindari pengukuran yang berlebihan dan tidak banyak memberi nilai tambah. Nah, terus peran pimpinan dalam penerapan KPI. Nah, secara periodik atau setahun sekali, nilai Key Performance Indicator dihitung oleh pegawai dan atasannya. Dalam pengisian tabel Key Performance Indicator, pegawai dan atasan harus memberikan tanda tangan persetujuan pada kolom yang sudah ada di lembar penilaian. Yang kedua, selain itu dalam proses pengisian itu peran aktif dari para atasan sangat diharapkan,
sehingga proses pengembangan kinerja dapat berjalan dengan optimal. Diharapkan agar atasan melakukan pertemuan secara periodik dan mengumpulkan semua anak buahnya untuk membahas pencapaian key performance indicator dari masing-masing staf. Jadi ada namanya diskusi dalam suatu forum yang dimana di situ ada atasan dan bawahan, atau biasa disebut dengan rapat. Nah, itu biasanya membahas tentang bagaimana caranya untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal dan lebih baik untuk kedepannya. Lalu yang ketiga ada pengelolaan kinerja sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam kemajuan bisnis perusahaan. Yang dimana bawahan itu termasuk kuncinya, karena jika hanya ada pemimpin, tidak ada bawahan, itu tidak akan terwujud. Dan jika hanya ada bawahan dan tidak ada pemimpin juga, hal tersebut tidak terwujud karena tidak ada yang mengarahkan. Diharapkan sistem key performance indicator yang diterapkan akan mampu mendorong kinerja pegawai secara berkesinambungan pada gilirannya. Hal ini juga akan ikut membantu peningkatan kinerja bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu hal yang harus diperhatikan sebelum menetapkan key performance indicator. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Jadi, apapun yang terjadi, setiap kegiatan itu harus ada tujuannya. Biar kita tahu apa yang akan dituju. Lalu yang kedua, memiliki bisnis proses yang telah terdefinisi dengan jelas. Lalu yang ketiga, menetapkan ukuran kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Lalu yang keempat, memonitor setiap kondisi yang terjadi serta melakukan perubahan yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Nah, ada syarat KPI yang baik. Yang pertama itu kompatibel dengan kemampuan organisasi mengkomunikasikan strategi evaluasi atau pengukuran kinerja. Yang kedua, fokus evaluasi atau pengukuran secara optimal terhubung dengan isu-isu strategis dalam organisasi. Yang ketiga, bersifat kuantitatif dan memungkinkan untuk dievaluasi secara objektif. Yang keempat, frekuensi pemutakhiran berbasis nilai manfaat bagi organisasi. Yang kelima, indikator pada instrumen KPI bersifat reliable, dapat dikuantifikasi dan dapat digunakan secara berulang-ulang. Nah, yang keenam, memiliki manfaat untuk meningkatkan kinerja. Lalu yang ketujuh, hasil berkemungkinan dapat diperbandingkan dengan hasil pada organisasi yang lain. Lalu terkait dengan ketersediaan sumber daya dan data. Lalu yang kesembilan, validitas pengukuran yang memenuhi standar terkini. Yang ke-10, biaya yang ditimbulkan oleh implementasi KPI tidak lebih besar dari nilai yang diperoleh oleh organisasi. Lalu bagaimana menyusun performance indicator? Nah, ada beberapa tahapan dalam penyusunannya.
Yang pertama yaitu tahapan pada penyusunan KPI adalah menyusun tujuan besar KPI dan implementasinya. Organisasi harus memiliki tujuan yang spesifik dalam penyusunan alat kerja evaluasi ini. Tujuan menggambarkan target strategis yang akan dicapai apabila KPI diterapkan pada sebuah organisasi. Lalu yang kedua, menentukan unit analisis. Unit analisis harus disusun dengan rinci, dengan definisi operasional yang dapat dipahami dan jelas. Kesalahan membuat unit analisa dan definisi operasional dapat menghamburkan validitas hasil yang diperoleh menggunakan instrumen KPI. Unit analisa sering juga dikenal sebagai unit kerja utama atau AKU. Nah, AKU atau AKU ini menjelaskan bagian yang menjadi sasaran evaluasi menggunakan instrumen KPI. Nah, selanjutnya itu ada menyusun item evaluasi. Nah, item evaluasi ideal dalam KPI tidak melampaui jumlah 15 butir item. Item ini perlu terfokus pada unit analisis yang jelas. Total skor pada seluruh item adalah 100%. Indeks juga dapat digunakan sebagai standar ukuran range nilai atau definisi pada setiap range perlu didefinisikan secara tepat agar temuan menjadi bermakna. Pembobotan berbeda pada setiap butir juga dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas pada setiap organisasi yang tentu berbeda. Hal ini tergantung dengan nilai penting setiap butir yang melekat pada setiap aspek yang akan dinilai. Nah, lalu kepemimpinan publik yang efektif sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global yang kompleks. Seperti perubahan iklim, krisis finansial, serta ancaman kesehatan dan keamanan. Kepemimpinan yang baik harus melibatkan kolaborasi antara sektor publik, private, dan sipil, serta fokus pada melayani masyarakat dan menjaga nilai-nilai publik. Ada kritik terhadap pendekatan manajemen publik yang lebih menekankan kinerja finansial dibandingkan layanan publik. Dalam menghadapi tantangan ini, pemimpin masa depan perlu dilatih dengan perspektif yang tepat dan mampu mengatasi tantangan yang bersifat global. Lalu ada substansi yang pertama, masuk ke ancaman global, yaitu tantangan tentang isu terorisme dan keamanan, persoalan lingkungan, global warming, dan ancaman kesehatan publik, seperti avian flu. Yang kedua ada isu finansial. Infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan bantuan sosial perlu disandingkan dengan gerakan anti pajak, batasan sumber daya, dan ketimpangan fiskal.
Nah, masuk ke tantangan demografi, semakin lanjut usia, para kelompok orang tua dan kemunduran generasi, pemimpin pemerintah, isu migrasi yang berbasis akulturasi, diskriminasi, dan dislokasi ekonomi. Yang kedua itu ada proses sinisme dan alienasi yang luas, rendahnya kepercayaan ke institusi pemerintah dan institusi besar. Perlunya transparansi dan standar etika lebih tinggi. Perlunya kinerja pemerintah yang lebih tinggi dan pengukuran kinerja yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada menjaga prinsip akuntabilitas. Perlunya keterbukaan pada organisasi pemerintah. Lalu ada kecepatan komunikasi modern, menghemat waktu dan memikirkan alternatif dan keputusan. Membedakan substansi dan proses adalah salah satu perspektif yang membentuk pemahaman dan juga pendekatan ke isu terkait. Nah, lalu ada kepemimpinan sektor publik versus private. Kepemimpinan sektor publik masih tertinggal dibanding sektor private. Meskipun diterapkan secara luas, seringkali model kepemimpinan publik mengadopsi dari sektor privat dan berfokus pada figur politik besar. Padahal kepemimpinan publik lebih kompleks dan mencakup hubungan antara pemimpin dan pengikut. Pendekatan tradisional yang menganggap pemimpin sebagai individu heroik tidak lagi relevan. Diperlukan model kepemimpinan kolaboratif untuk menghadapi tantangan zaman modern. Nah, lalu ada namanya peran kepemimpinan dan manajemen. Manajemen dan kepemimpinan memiliki fungsi berbeda di sektor publik. Manajemen berfokus pada keteraturan dan proses rasional, sedangkan kepemimpinan melibatkan perubahan dan inovasi dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Pemimpin sektor publik harus mampu menjalankan keduanya untuk mengatasi tantangan kompleks menenangkan publik saat krisis, dan mendorong reformasi. Namun, kajian sering terbatas pada pemimpin senior tanpa cukup menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Masuk kepada kepemimpinan publik. Kepemimpinan publik mengacu pada tindakan atau perilaku yang membawa pemimpin untuk mempengaruhi dua orang atau lebih secara bersamaan. Nah, yang dimaksud kepemimpinan publik mengacu pada tindakan perilaku, kan kepemimpinan publik berarti kan bersifat terbuka, bersifat dua arah atau lebih satu arah, kelompok kepada individu, individu kepada individu, itu individu kelompok sama kelompok gitu.
Jadi lebih besar lagi kepemimpinan publik gitu. Nah, dalam kepemimpinan tersebut masyarakat tuh diarahkan untuk menyetujui penetapan visi dan misi yang bertujuan. Jadi masyarakat berarti kan orang banyak ya. Itu harus menyetujui penetapan visi dan misi. Nah, contohnya seperti negara ini ya, dipimpin oleh presiden. Nah, mau bagaimanapun itu presiden udah kita pilih. Udah pasti kita harus melihat visi dan misinya sebelum kita pilih kan. Nah, setelah menang ya mau kayak manapun kita harus mengikuti visi dan misi yang udah dia buat. Jadi pandai-pandailah dalam memilih pemimpin. Apalagi pemimpin untuk negara gitu. Yang pertama itu menjaga kesatuan sebuah kelompok atau organisasi untuk masa depan. Jadi memilihlah pemimpin yang mencintai rakyatnya, yang tidak membuat rakyatnya itu malah berantem, merusak pola pikir rakyat, itu jangan. Lalu membawa energi positif. Nah, menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki aura positif di dalam dirinya. Dan menciptakan standar kerja yang tinggi dan memberikan semangat kinerja serta kepercayaan terhadap tim. Jadi dia mempunyai kayak bawahan yang pintar juga gitu. Dia memilih-milih karyawan mana nih yang kira-kira cocok untuk dimasukkan dalam sebuah tim. Bukan asal pilih karyawan aja, karena jika kita asal pilih karyawan aja, maka tim kita juga akan jelek, akan nggak bagus gitu. Karena yang membuat tim itu sukses ketika keduanya antara pemimpin dan karyawan itu mempunyai bonding yang sama. Lalu seorang pemimpin juga harus memberikan semangat kepada bawahannya, memotivasi bawahannya agar sama-sama lah terus berkarya, memberikan apresiasi, memberikan masukan yang bagus satu sama lain, agar silaturahminya tidak terputus dan tidak adanya miskomunikasi dalam menjalankan tugas masing-masing. Serta kepercayaan. Nah, seorang pemimpin itu harus percaya dia dengan bawahannya. Mau apapun yang dikasih masukan, ya pemimpin itu harus mengambil masukan itu. Walaupun belum tentu dilaksanakan, tapi setidaknya dia mau menerima masukan itu untuk menjadi pengelolaannya dalam mengerjakan tujuan itu tadi, dalam mencapai tujuan itu tadi gitu. Lalu berhasil mendorong tindakan kolektif dalam berorganisasi. Lalu kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu mampu menetapkan visi organisasi, tetap fokus pada tujuan. Jadi visinya itu tadi jangan yang menye-menye, jangan yang kesana sini. Dia harus tetap pada tujuan yang akan dicapai, visi itu tadi. Tujuan yang akan dilaksanakan, yang akan dituju dalam mencapai tujuan itu, maka visinya itu tadi harus sesuai, harus pas dia. Kalau enggak, gagal menjadi seorang pemimpin. Lalu yang kedua, mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian, memberi kekuasaan pada orang lain.
Jadi seorang pemimpin itu harus pandai dalam berencana, pandai dalam mengorganisasikan tim, pandai dalam memberi kekuasaan kepada orang lain. Makanya itu kita harus mengenal bawahan kita seperti apa, tingkahnya seperti apa, kesukaannya atau keahliannya. Keahlian itu harus kita tahu agar kita tahu tugas yang cocok untuk dia itu apa, biar hasilnya juga lebih maksimal. Itulah tugasnya tadi seorang pemimpin yang bijaksana. Dia tahu harus berbicara seperti apa dengan orang yang seperti apa. Pokoknya pemimpin itu harus bisa menilai orang lain. Lalu ada menguasai teknik pemecahan masalah, pengambilan keputusan. Jadi seorang pemimpin itu harus mengetahui permasalahan yang akan terjadi ke depannya. Biasanya itu udah dipikirkan sebelumnya. Jadi dia tahu lah gitu bagaimana caranya agar tidak terlalu longsor kali ke dalam kegagalan. Jadi dia biasanya seorang pemimpin itu lebih berpengalaman, jadi dia dapat mengontrol kegagalan itu menjadi lebih baik. Lalu ada pelaksanaan organisasi. Lalu ada kelompok, bangunan, dan pemeliharaan dalam kelompok. Jadi dalam kelompok itu harus ada yang membangun chemistry, harus ada yang membangun semangat, dan harus ada yang memelihara kelompok tersebut agar tidak terpuruk dalam misalnya dia merasa males, capek gitu. Nah, harus ada yang memelihara semangat mereka agar tidak turun semangatnya gitu. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan private. Kepemimpinan private menyangkut penanganan secara individu bagi seorang pemimpin. Tugas dari pemimpin private ini seperti penilaian kinerja seseorang dalam sesuatu organisasi serta memberikan semangat kepada setiap individu dalam kelompok atau organisasi tersebut. Jadi seorang pemimpin itu pasti diam-diam dia menilai karyawannya satu demi satu, karena seorang pemimpin harus bisa melihat karyawan mana yang kira-kira memiliki keahlian lebih, karyawan mana yang agak kurang, karyawan mana yang mungkin memerlukan support system. Kita sebagai pemimpin juga nggak masalah menjadi support system bagi karyawan kita. Mungkin di situ kita bisa menjadi motivasi untuk karyawan kita, kecuali karyawannya memang yang udah nggak betul-betul nggak semangat gitu ya, udah nggak ada kinerjanya sama sekali juga, itu udah harus diganti. Nah, jadi tugas seorang pemimpin ini juga selain dalam pekerjaannya itu, dia harus melihat lah karakter-karakter karyawannya itu tadi. Lalu kepemimpinan pribadi bisa mengurangi beberapa perilaku yang kurang baik dari setiap individu. Tadi kita bisa memilih yang mana yang memang karyawannya masih bisa dipertahankan, mana karyawannya yang udah nggak bisa dipertahankan gitu. Nah, jenis organisasi berdasarkan kepemilikan dan tujuan. Organisasi milik pemerintah adalah sebuah organisasi publik
yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk memberikan layanan dan bukan untuk mencari keuntungan, karena organisasi ini merupakan bagian atau elemen dari komitmen sebuah negara untuk memberikan layanan kepada warganya dan milik sebuah organisasi. Misalnya kayak posyandu gratis. Nah, itu juga termasuk layanan ini publik dan tujuannya untuk memberikan keuntungan. Organisasi milik swasta adalah tujuan utama untuk dibentuk dengan individu atau kelompok yang mencari keuntungan atau laba. Organisasi ini bergerak di berbagai bidang dan kadangkala juga bergerak di bidang yang sama dengan organisasi bentukan pemerintah atau publik. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan antara organisasi pemerintah dan organisasi swasta adalah mengenai fokus sasaran yang hendak dicapai. Jadi tujuan dalam mencapai keberhasilan itu, sasaran orang-orang yang akan memakan hasilnya itu mungkin berbeda antara organisasi pemerintah dan organisasi swasta. Organisasi pemerintah ini tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau publik atau ditunjukkan untuk semua lapisan masyarakat. Nah, sedangkan organisasi swasta ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit sebesar-besarnya atau memberikan layanan kepada orang tertentu atau terbatas. Karena dia pemerintah, pasti lebih bertujuan ke rakyat. Nah, kalau swasta ini kan dia nggak gratis ya mungkin ya. Jadi swasta ini kayak berdiri sendiri tanpa bantuan dari orang lain, makanya dia sasarannya itu hanya orang-orang yang menggunakan layanan dia aja. Jadi sama-sama memberikan feedback lah gitu antara orang yang memakai dan si pemakai gitu. Makanya swasta dan pemerintah, organisasi pemerintah dan organisasi swasta itu berbeda. Ya, terima kasih. Itu dia indikator nilai dan peran kepemimpinan dalam sektor publik dan privat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pelafalannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.